Tuhan, telinga rohani kami telah terbuka pada saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami semua siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau buka firman Tuhan di Lukas 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Lukas 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Mari sama-sama kita melihat di screen, sudah ada ayat-ayat firman Tuhan dan saya akan membacakannya. Kita simak sama-sama, saudara. Dikatakan judul dari pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, judul yang ditulis ya di Alkitab ini, diberi judul ucapan bahagia dan peringatan. Tetapi saya memberi judul khotbah pada saat ini adalah hidup berbahagia atau hidup dalam kecelakaan. Hidup berbahagia atau hidup dalam kecelakaan. Saudara yang kekasih, kita akan baca sama-sama. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ayat 21, berbahagialah kamu, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ayat 24. Perhatikan, tadi disuruh bersukacita, berbahagia. Nah, ayat 24 dikatakan, tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ayat 25, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Ayat yang terakhir 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara yang kekasih, tadi di ayat yang barusan kita baca, kita lihat dari ayat 20 sampai ayat yang ke-23, itu ditulis tentang bagaimana kita harus berbahagia dan bersuka cita. Tetapi di ayat 24 sampai ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan, saudara yang kekasih, bahwa celakalah. Jadi saudara yang kekasih, kehidupan ini kita disuruh memilih. Kita mau hidup di dalam kebahagiaan atau hidup di dalam celaka. Tuhan mau di dalam kehidupan kita hidup di dalam kebahagiaan. Firman Tuhan ini datang kepada kita hari ini. Tuhan mau mengingatkan kita supaya kita boleh hidup berbahagia, bersuka cita di dalam Dia. Dia tidak mau kita mengalami kecelakaan. Karena orang yang hidup di dalam kecelakaan tidak enak, saudara.
Seandai kata Anda mendengar ada kecelakaan. Saudara, kecelakaan itu bukan sesuatu yang enak, yang baik. Bukan. Tapi kecelakaan atau celaka itu ada sesuatu yang buruk. Yang semua orang tidak menginginkan itu. Demikian juga Tuhan. Dia tidak mau itu terjadi di dalam hidup kita. Dia tidak mau itu terjadi di dalam keluarga kita. Dia menginginkan kebahagiaan dan sukacita yang kita alami. Tetapi hidup ini pilihan, saudara kekasih. Untuk hidup di dalam kebahagiaan. Kita yang harus memilih. Dan kita yang harus tinggal di dalamnya. Karena Tuhan begitu baik. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya jadi. Dalam kehidupan kita. Walaupun dia ingin kita hidup berbahagia. Tapi dia tidak bisa memaksa kita. Karena dia baik. Saudara, kalau kita melihat di ayat 20 yang baru saja kita baca. Dikatakan, lalu Yesus memandang murid-muridnya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah. Nah, dia inginkan murid-muridnya berbahagia. Dia menginginkan kita berbahagia. Hai kamu yang miskin. Karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Bila kita menggunakan logika yang sehat, akan muncul berbagai pertanyaan tentang pernyataan Yesus. Baru saja Yesus berkata bahwa berbahagialah hai kamu yang miskin. Mana mungkin orang miskin bisa berbahagia? Saudara, mungkin ada yang bilang banyak orang miskin berbahagia. Tapi saya mau berbicara secara umum. Secara umum orang miskin itu terbatas. Saudara, terbatas itu tidak enak. Mau beli makan terbatas. Orang yang tidak punya uang, saudara, dia terbatas untuk melakukan apa saja. Dia mau beli makan terbatas. Bahkan ada orang miskin yang tidak bisa membeli makan. Karena memang tidak punya. Apalagi mau jalan-jalan, saudara. Ya. Jalan-jalan itu membutuhkan biaya. Membutuhkan ongkos, saudara. Ya, naik bis aja kita perlu ongkos. Ya, saudara kekasih. Saudara yang kekasih, orang miskin tidak enak. Tidak ada yang ditanya, kamu mau nggak jadi orang miskin? Terus ada yang bilang, oh saya mau dengan senang hati. Nggak ada. Semua tidak ada yang mau jadi miskin. Semua kalau ditanya kepengennya jadi apa? Jadi orang kaya, saudara. Orang kaya ini di dalam arti tidak ada limit. Kalau mereka kepengen membeli makanan, ada makanan. Mereka pengen pergi ke satu tempat, ada kendaraan. Atau mereka bisa bayar. Bisa beli bensin. Saudara yang kekasih, untuk itu dikatakan di sini, berbahagialah kamu yang miskin. Saudara, dikatakan bahwa yang miskin itu akan empunya kerajaan Allah. Apa hubungannya? Mana mungkin orang miskin mempunyai kerajaan Allah? Tidak ada relasinya perkataan ini. Tetapi apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud di sini adalah berbahagialah kita yang miskin rohani. Saudara, artinya miskin rohani ini kita tidak mempunyai pengertian atau pemahaman yang tepat dan benar tentang kebenaran. Ini miskin. Tidak punya pengetahuan tentang Tuhan dan ajaran-ajarannya yang benar dan tepat. Tidak punya pengertian yang benar tentunya tentang Allah. Tuhan mengetahui hal ini.
Yang dimaksud miskin seperti itu. Tidak mempunyai. Tidak ada di dalam hidupnya. Dan Tuhan mengetahui apakah kita miskin atau tidak. Dan dikatakan, berbahagia engkau yang miskin. Saudara yang kekasih, kalau orang miskin itu ingin melakukan sesuatu untuk memuaskan kebutuhannya. Orang yang miskin, saudara, dia akan bangun mungkin lebih pagi dari orang yang kaya, mungkin. Ya. Karena dia perlu mencari sesuatu untuk makan. Orang yang miskin yang nggak punya apa-apa, saudara, dia akan berjuang lebih keras dari orang yang punya. Saudara, kalau engkau punya uang 2 juta dolar di akun kita, mungkin engkau sudah berpikir, udah saya pensiun aja, saya nggak usah kerja lagi. Tapi orang yang miskin, dia nggak bisa pensiun. Dia nggak punya apa-apa. Saudara, saat ini telah terjadi serangan COVID-19 di muka bumi ini. Dan banyak orang-orang, saudara, yang sudah miskin, menjadi tambah miskin. Kehilangan pekerjaan, gak punya pekerjaan. Sehingga waktu diumumkan lockdown, saudara, itu repot buat orang-orang seperti ini. Kalau mungkin orang yang punya uang, itu gak gitu masalah. Aman buat mereka tinggal di rumah. Tidak pergi keluar. Tetapi untuk orang yang miskin, mereka yang gak punya makan, mereka memilih untuk keluar walaupun lockdown. Mereka memilih untuk mencari uang daripada mati di dalam rumah tanpa makanan. Saudara, mereka memilih, kalaupun harus terkena COVID, ya kenalah daripada mati berdiri tanpa makan. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang keluar. Jadi kadang-kadang orang bilang, aduh ini orang gak bersekolah, gak tahu diri, keluar, pergi bekerja, udah tahu dibilang harus lockdown. Saudara, kalau mereka gak punya makan, bagaimana? Anda mungkin tidak ada di posisi itu. Tapi kalau udah gak punya makan, mereka akan keluar. Ini orang miskin. Mereka akan berusaha. Mereka akan pergi walaupun resikonya ada virus corona di sana. Ya kalau mau mati, matilah katanya. Saudara yang kekasih, dikatakan firman Allah bahwa kita memperoleh kerajaan Allah kalau kita miskin. Apa arti ini, saudara? Saudara, kita harus merasa miskin di hadapan Allah. Waktu kita datang kepada Allah, kita harus datang dengan rendah hati. Empty. Kita harus datang dengan kosong. Kita harus datang dengan merasa kita tidak punya pengetahuan apa-apa. Kita harus miskin. Jangankan andalkan dirimu waktu engkau datang kepada Allah. Kalau kita datang kepada Allah dengan merasa diri kita kaya, merasa diri kita udah mengerti, udah paham, saudara, Tuhan tidak pernah akan bisa mengajar kita. Dia tidak akan pernah bisa mendownload pengetahuan kebenaran di dalam kehidupan kita. Seorang yang lapar, dia akan cari makan. Nanti ada ayat berikutnya. Saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan kita untuk menyadari siapa diri kita. Kita harus berdiri sebagai orang miskin di hadapan Allah. Kita harus berdiri sebagai orang yang rendah hati. Orang yang merasa tidak memiliki apa-apa. Orang yang merasa tidak berpengetahuan apa-apa. Orang yang merasa saya tidak mampu. Barulah di situ, saudara, engkau bisa menikmati kerajaan Allah. Selama kita berdiri sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang berpengetahuan, saudara, Tuhan tidak akan memberikan pengetahuan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Jadilah rendah hati. Sangat penting sekali, saudara yang kekasih. Tuhan akan mengisi kehidupan kita. Pada waktu kita empty, kita merasa kita memerlukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Tetapi kalau kita merasa kita sudah cukup, kita tidak perlu Tuhan.
Saudara, Tuhan tidak akan menyatakan dirinya. Kalau kita merasa, oke, I just need half. Saya membutuhkan setengah, Tuhan. Saudara, Tuhan hanya memberikan kepada orang yang miskin. Kerajaan yang diberikan. Dikatakan, berbahagialah kau yang miskin. Engkaulah yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau engkau ingin menikmati kerajaan Allah di muka bumi ini, engkau harus empty. Engkau harus merasa miskin. Engkau harus datang kepada Tuhan. Dan mengakui bahwa bukan aku Tuhan. Bukan kekuatanku. Bukan kemampuanku. Tetapi oleh rohmu Tuhan. Aku memerlukan engkau. Amin. Itu yang pertama. Kita harus datang kepada Tuhan dengan miskin. Miskin. Di sini bukan miskin tidak punya uang. Tidak berbicara tentang materi. Tetapi berbicara tentang sikap hati kita. Yang memerlukan Tuhan. Sikap hati kita. Yang merasa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bergantung sepenuhnya kepada firman Allah. Kita bergantung sepenuhnya kepada janji Allah. Kepada firman-Nya yang hidup. Katakan amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua. Di ayat kedua silakan ditampilkan. Dikatakan berbahagialah. Hai kamu yang sekarang ini lapar. Karena kamu akan dipuaskan. Lapar, berbahagia yang lapar. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Karena kamu akan tertawa. Yesus sedang berbicara bagaimana kita memuaskan kelaparan Dia. Kelaparan kita. Kepadanya. Saudara yang kekasih, penting sekali di dalam kehidupan ini. Dikatakan bahwa kita harus datang kepada Tuhan dengan lapar. Waktu engkau lapar, dan engkau akan dipuaskan. Kalau kita tidak lapar, kita tidak akan dipuaskan. Saudara, orang yang lapar itu akan cari makan. Anda tidak perlu mengajarkan bayi Anda. Kalau Anda mempunyai bayi, Anda tidak perlu ajarkan bayi. Nanti kalau udah lapar nangis ya. Tidak perlu. Bayi itu kalau lapar dia akan nangis. Ya, makanya kalau dia nangis, ibunya akan berkata, dia sudah waktunya untuk minum susu. Ini bahasa bayi. Saudara, anak kecil kalau lapar akan datang, Mama, I'm hungry. Ya mungkin kita bilang, ada anak kita yang nggak suka bilang, I'm hungry. Aku lapar. Ya karena Anda udah kasih makan dia. Coba jangan kasih makan 3 hari, saudara. Lapar dia. Ya, saudara yang kekasih, ya kita bilang, ini Anda nggak minta makan. Ya kan mamanya ngasih terus. Ya. Saudara yang kekasih, orang kalau lapar, nggak usah diajarkan. Dia akan cari makanan. Ya. Saudara, banyak orang bangun tengah malam. Ngambil makan karena apa? Lapar. Perutnya keroncongan. Perutnya main musik. Hanya perut Indonesia yang main musik. Ya. Keroncongan. Ya. Main musik karena apa? Karena dan bangun malam-malam. Karena dibilang gak bisa tidur. Atau banyak orang bilang, waduh, saya jadi emosi nih karena habis lagi lapar-lapar. Dibikin emosi. Saudara, lapar. Kalau orang lapar, orang itu akan mencari makanan. Otomatis. Itu tidak perlu diajar. Dan orang yang lapar, dia akan mencari. Orang yang lapar, dia akan dipuaskan, kata firman Allah. Yang dimaksud lapar di sini adalah kita yang datang kepada Tuhan dengan haus, dengan kerinduan kepada Allah. Saudara, orang yang datang kepada Tuhan tidak dengan lapar, engkau tidak akan dikenyangkan. Ini sini firman Tuhan jelas. Tidak akan dipuaskan. Jadi, kalau kita mau berbahagia, kita harus datang dengan lapar. Harus sungguh-sungguh. Kita mencari makanan rohani itu. Kita cari firman Allah. Saudara,
Firman Allah itu dikatakan oleh firman Allah, barang siapa mencari mendapatkan. Amin. Saudara, kenapa kita mencari? Karena lapar. Tapi ada orang kurang lapar. Dipikir disuruh cari firman Tuhan, dikotbahkan, dibilang saudara kau harus renungkan firman Tuhan ya. Dipikir itu mandatori, aturan main dari Tuhan. Kalau enggak nanti Tuhan marah loh, nanti Tuhan hukum saya. Saudara, ini tidak berbicara Tuhan marah atau Tuhan hukum Anda. Kalau Anda lapar, Anda akan cari firman Allah. Amin. Baru Anda akan dipuaskan. Baru Anda akan dikenyangkan. Jadi, kalau Anda cari firman Allah, Anda cari dan Anda ingin dipuaskan oleh firman Allah. Karena Anda lapar. Bukan karena ada aturan main. Bukan karena ada aturan main di rumah. Anak-anak harus makan. Bapak-bapak harus makan. Ibu-ibu harus makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, tidak ada hukum. Ya, di dalam rumah itu yang mengatakan demikian. Tetapi itu sudah jadi hukum yang secara normal ada di dalam setiap rumah. Bahwa ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Hukum yang tidak tertulis ada di dalam kehidupan keluarga-keluarga. Saudara, orang itu makan pagi, makan siang, makan malam. Dia makan karena lapar. Amin. Saudara, hukum itu tidak lagi kita ingat-ingat setiap hari. Oh, kita harus makan ya, kita harus gini. Kalau nggak makan nanti kita mati ya. Ada nggak orang begitu? Oh, kalau saya nggak makan nanti saya mati ya. Ya, seperti itu dia. Orang makan, kecuali orang sakit itu beda, saudara. Ya. Saudara yang kekasih. Tapi kalau orang yang sehat, dia akan makan, membutuhkan makanan, dia akan cari. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh saudara, merasa lapar, kita memerlukan firman-Nya, kita ingin dikenyangkan, ingin dipuaskan oleh firman Allah. Nah, disitulah Anda akan disebut berbahagia. Karena Yesus, dia akan memuaskan perut kita yang lapar. Dia akan kenyangkan kita. Jadi lapar tidak perlu diajarkan. Orang Kristen lapar itu adalah kehidupan yang normal buat kehidupan kekristenan. Tidak perlu diajarkan. Akan otomatis dia perlu. Karena dia perlu makan. Dia rasa lapar. Jadi kalau Anda nggak lapar-lapar, saudara, sudah 1 minggu Anda nggak lapar-lapar, ya, dan Anda bisa survive, ya, secara fisik, yes, Anda makan nasi, Anda makan yang lain-lain, tetapi secara rohani tinggal tunggu tanggal mainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Saudara yang kekasih, ayat 22 ini berbicara tentang kita mengalami kehidupan di dunia ini. Disuruh kita berbahagia jika karena anak manusia kita dibenci dan orang mengucilkan kita, mencela kita, dan menolak nama kita sebagai sesuatu yang jahat. Ini berbicara karena kesetiaan kepada Kristus. Saudara, membuat difitnah, dibenci, dikucilkan, dicela. Saudara, standar Allah, standar mengikut Tuhan adalah standarnya, adalah standar kesetiaan dan standar hidup yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita adalah setia. Standar ini perlu ada di dalam kehidupan kita. Dan orang yang dikatakan berbahagia adalah orang yang hidupnya rela. Kedagingannya dilepas dalam hidupnya. Saudara yang kekasih, kita harus relakan diri kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Kita rela dicemooh, kita rela dibenci,
Bahkan kita rela dikucilkan. Serta kita rela untuk dicela. Demi untuk kesetiaan kita kepada Kristus. Ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan ini. Banyak yang kita lihat. Sesuatu menjadi tidak mutlak lagi. Tidak menjadi absolut lagi. Orang bikin dosa. Itu masih bisa ada loh. Ya, punya alasan-alasan tertentu. Untuk berkata bahwa oh saya melakukan dosa ini karena ini. Pakai excuse, pakai alasan. Firman Allah menjadi tidak mutlak lagi. Saudara, firman Allah ini adalah absolut, mutlak, iya dan tidak. Tidak ada abu-abu di dalamnya. Tetapi di sekarang ini, saudara, dunia saat ini, dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini sedang berlalu dengan kedagingannya. Saudara, kita orang-orang benar harus rela ya hidup di dalam kebahagiaan, yaitu hidup berbahagia, hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah yang mutlak dan absolut itu. Tidak kompromi. Banyak orang karena dicela, karena dikucilkan, karena merasa saya gak ditemani, saya menjadi orang yang berbeda. Menjadi seperti orang lain di sekitar teman-teman saya. Akhirnya kompromi. Saudara, di dalam mengikut Tuhan, kalau Anda mau hidup di dalam kebahagiaan, Anda harus hidup mutlak sesuai dengan firman Allah. Sekalipun dunia membenci Anda, sekalipun dunia tidak menyukai Anda. Saudara, firman Tuhan harus menjadi otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain, saudara yang kekasih. Firman Tuhan harus menjadi kehidupan kita, dasar kita hidup. Tidak ada yang lain, saudara yang kekasih. Saudara, kalau Anda mau berbahagia, Anda harus berani hidup berbeda. Berbeda dengan dunia ini. Saudara yang kekasih. Banyak orang berbuat dosa dengan alasan-alasan tertentu. Yang tadi saya katakan, dosa is dosa, itu mutlak, itu absolut. Tidak ada excuse. Seseorang membenci orang lain. Dia bilang, aduh, bagaimana nggak benci? Itu kelakuannya seperti itu. Saudara, nggak ada excuse. Firman Allah katakan, jangan membenci saudaramu. Itu mutlak. Absolut. Kalau tidak, Anda sedang tinggal dengan sistem dunia ini. Anda mau pilih yang mana? Kehidupan adalah pilihan. Saudara yang kekasih, untuk itu mari kita hidup dengan benar. Hidup dengan firman Allah yang benar. Kalau kita lihat, ada hal-hal yang tidak benar di sekitar kita. Tetap berdiri sebagai orang benar. Dan kebenaran itu bisa memerdekakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Tetapi, kalau Anda berdiri dengan excuse, ya alasan-alasan, Anda tidak akan pernah bisa berbahagia. Firman Allah beda. Ya. Dengan apa yang dikatakan dunia. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih berbuat dosa itu tidak simsalabim ya, langsung jadi jatuh di dalam dosa. Berbuat dosa itu proses. Sudah tahu proses? Ya. Kita bergaul sedikit demi sedikit. Ya. Kita mulai merasa bahwa ya, kompromi, tahu kompromi? Artinya, ya nggak apa-apa lah. Sekali-sekali kita lakukan ini. Nggak apa-apa. Ya, saudara kasih nggak apa-apa lah. Kita kan cuma jadi pendengar misalnya. Ya, kita kan cuma jadi pendengar orang yang bergosip. Kita kan nggak ikutan gosip. Misalnya. Saudara Anda sudah dalam proses itu. Dan terus Anda bergaul. Walaupun kita belum jatuh. Kita masih jadi pendengar. Saudara yang kekasih. Anda sudah dalam proses. Dan suatu hari.
Anda akan menemukan dirimu jatuh di dalam dosa. Saudara, ada banyak orang bilang begini. Waduh, itu udah hamba Tuhan hebat. Hamba Tuhan itu luar biasa. Tetapi dia bisa jatuh loh dalam dosa. Waduh, aku kecewa lihatnya. Padahal dia dipakai Tuhan secara dahsyat, secara luar biasa. Tapi kok dia bisa jatuh dalam dosa? Saudara yang kekasih, jatuh di dalam dosa itu pilihan. Gak ada hubungannya dengan pemakaian Tuhan. Gak ada hubungannya dengan dia hidup luar biasa sebelumnya. Saudara, Anda bisa hidup luar biasa hari ini. Anda bisa hidup hari ini dengan penuh sukacita. Karena Anda melayani Tuhan dengan benar. Bisa, saudara. Tapi minggu depan, saudara, Anda bisa memutuskan hidup di dalam dosa. Keputusan. Waktu Anda mulai bergaul, itu keputusan. Dan Anda sudah tahu. Tuhan bilang jangan berdiri di dalam jalan orang berdosa. Itu Tuhan memperingati kita. Supaya jangan, karena kau akan jatuh nanti. Tapi kita suka. Saudara yang kekasih. Kita harus menentukan kehidupan kita. Kita mau berbahagia atau tidak. Dan dikatakan di sini. Di ayat masih 22. Dikatakan bahwa dibenci, ditolak, ya, bahkan dikatakan serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ya, saudara yang kekasih, it's okay. Saya ada ayatnya juga di sini. Ya. Saudara yang kekasih, kita ditolak, bahkan kita dianggap jahat. It's okay. Jahat menurut dunia, saudara. Di mata Tuhan adalah kebahagiaan. Amin. Haleluya. Yang berikutnya 23. Dikatakan, kita lihat ayatnya. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Gereja masa kini atau gereja di perjanjian baru. Mengingat, kita harus diingatkan. Bahwa Allah telah mengutus nabi-nabi. Dia telah mengutus rasul-rasul. Saudara, di sini saya ada ayat, tapi tidak usah ditampilkan. Saudara, nanti saya akan bacakan ayat ini. Ya, saudara, bagaimana ayat firman Allah di 23 ini berkata, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saudara, nabi itu ditolak sama orang Israel. Kalau kita buka di 1 Raja-Raja 9 ayat 10, 19 ayat 10 saya akan bukakan saat ini. 19 ayat 10. Saya baca ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Meruntuhkan mezbah-mezbahmu. Diruntuhkan sama orang Israel. Dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saudara yang kekasih. Gereja Tuhan saat ini. Tuhan mau supaya gereja Tuhan tidak melakukan hal yang sama yang diperbuat oleh nenek moyang. Dikatakan nenek moyangmu yang diperbuat oleh umat Tuhan di perjanjian lama. Bagaimana mereka meruntuhkan mezbah-mezbah Allah. Mereka membunuh para nabi-nabi. Artinya mereka menolak suara kenabian Tuhan. Mereka menolak suara Allah di tengah-tengah umatnya. Saudara yang kekasih, tanpa kita sadar, gereja Tuhan banyak yang kompromi. Saudara yang kekasih, tidak lagi menyuarakan suara kenabian Allah. Tidak menyuarakan lagi suara yang Allah sampaikan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, banyak khotbah-khotbah lahir, saudara. Yaitu khotbah-khotbah, saudara kekasih, hanya untuk memotivasi. Ya, hanya untuk mengembangkan pribadi diri sendiri. Saudara kekasih, saya dulu pernah ikut pengembangan ya diri sendiri ya, ada sekolah namanya John Robert Powers zaman dulu itu
ya saudara masuk untuk sekolah pengembangan diri. Saudara, banyak sekolah pengembangan diri di dunia ini. Tapi Tuhan memanggil kita, Dia bukan memanggil kita dan mengajar kita supaya kita hidup mengembangkan diri kita. Saudara, tetapi Dia mengajar kita, waktu Dia datang, Dia tinggal di dalam kita, dan Dia hidup di dalam kita. Karakter ilahi tinggal di dalam kita, dan Dia mau kita tidak hidup lagi berdasarkan diri kita, tapi kita hidup dengan karakter ilahi, memancarkan karakter Allah di dalam kehidupan kita. Yesus mau kita hidup seperti Dia. Dia mau kita hidup menjadikan Dia adalah alternatif satu-satunya di dalam kehidupan kita, karakter kita, yaitu karakter ilahi. Ini yang Tuhan mau. Saudara, suara kenabian Allah tetap harus dikumandangkan, apapun bayarannya. Nabi-nabi dibunuh, diberhentikan suara kenabian itu. Tetapi suara kenabian harus dikumandangkan. Iya di atas iya, tidak di atas tidak. Ada amin? Boleh angkat tangan yang bilang amin. Haleluya. Haleluya. Tidak bisa, saudara kekasih. Saudara yang kekasih, ini yang terjadi. Kalau Anda mau berbahagia, Anda harus merelakan. Hidupmu bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup kita tidak berpatokan kepada diri kita lagi. Tidak menggantungkan kepada kita, tapi 100% kita menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Dia. Haleluya. Ini namanya berbahagia. Puji Tuhan. Seseorang yang berbahagia akan bersuka cita waktu dia tinggal di dalam kebenaran. Waktu dia tinggal di dalam firman-firman Allah. Dia akan berbahagia. Menjadi sukacita bagi kita. Mungkin orang dunia akan bilang, waduh itu orang fanatik banget. Kok itu orang, ya kita bohong, kok dia nggak bohong. Halah, pura-pura saja. Saudara, gak apa-apa. Gak apa-apa. Suara kenabian Tuhan tetap harus berjalan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Firman Allah harus terjadi di dalam kehidupan kita. Harus kita hidupi firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Dan merupakan satu kebahagiaan buat kita. Kalau kita bisa hidup di dalam firman-Nya. Amin. Jangan menolak suara kenabian Allah. Jangan menolak firman Allah yang datang kepada kita. Saudara yang kekasih, mari kita hidup berbahagia. Seperti yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam Dia. Saudara yang kekasih, kita seterusnya buka ayat berikutnya. Kita lihat ayat berikutnya. Nah ini dia. Tadi kalau mau hidup berbahagia. Nah sekarang kalau mau hidup di dalam celaka. Tetapi celakalah kamu. Hai, kamu yang kaya. Karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburan. Saudara yang kekasih, dikatakan di sini bahwa celakalah kita. Hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Di sini Yesus sedang berbicara mengenai mereka yang memusatkan kehidupan atau tujuan atau kebahagiaan atau kehidupan mereka itu hanya kepada kekayaan materialis. Saudara, orang yang memusatkan atau mengikut Tuhan, saudara yang kekasih, hanya memusatkan mengikut Tuhan karena berkat. Karena berkat ini di dalam arti materi ya, saudara, berkat materi. Karena berkat itu banyak, saudara. Ya, berkat itu banyak. Tapi yang dimaksud di sini adalah materi. Saudara, orang yang mengikut Tuhan, yang memusatkan hidupnya kepada materi, saudara, orang ini akan celaka. Saudara yang kekasih, seorang yang kaya, seorang pria yang kaya, ya, dia tidak mau waktu dia meminang seorang wanita untuk jadi istrinya, dan dia bertanya, apakah kamu mau jadi istri saya?
Oh iya mau. Kenapa kamu mau? Terus dia bilang, iya, karena kamu kaya. Kamu banyak uang. Ya, saya mau kawin sama kamu karena kamu punya uang. Karena kamu kaya. Saudara yang kekasih, ada nggak pria di sini yang mau seperti itu? Ya, kalau pria yang normal pasti nggak mau. Tapi kalau pria yang nggak normal ya ada juga yang mau, saudara. Jadi saya berbicara ini yang normal saja. Saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih. Ya, tidak ada yang mau untuk mengawini perempuan yang demikian. Karena kalau hartanya udah nggak ada, ya perempuan itu juga nggak ada, saudara yang kekasih. Ya, karena dia cuma mau ada hartanya. Di mana hartamu berada, di situ hatiku berada. Itu firman Tuhan lo bilang. Ya. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita mengikut Tuhan, pusatnya kepada harta materi, celaka. Celaka, saudara yang kekasih. Mengikut Tuhan, harta kita adalah Tuhan, adalah kebenaran, adalah firman-Nya, adalah Allah itu sendiri. Saudara yang kekasih, di dalam kehidupan ini, kita tahu siapa diri kita. Waktu butuh, kita nyari Tuhan. Tuhan tahu loh. Ya, saudara gak apa-apa kalau Anda perlu, Anda datang kepada Dia, Anda meminta. Boleh, saudara. Karena Anda sudah menjadi miliknya. Boleh. Tetapi yang salah kepada Anda, di dalam mengikut Tuhan, Anda mau berkat Allah. Kalau berkat Anda sudah terima, dan Anda melupakan Dia. Celaka hidup kayak ini. Celaka, saudara. Saudara tahu nggak firman Allah berkata, baik mati maupun hidup kita ini adalah milik Allah. Kita ini kepunyaan Dia. Saudara yang kekasih, kehidupan di dalam Tuhan, supaya kita tidak hidup di dalam celaka, kita harus memutuskan kehidupan kita ini. Kita mau hidup di dalam kebenaran atau tidak. Sekali lagi, kebenaran atau tidak. Dan ingat, kebenaran itu absolut, mutlak, tidak bisa ditawar, ya, tidak bisa excuse, tidak bisa. Ya di atas iya, tidak di atas tidak. Inilah firman Allah. Inilah kebenaran. Namanya kebenaran. Harus benar, harus mutlak, harus absolut. Ya, ini bukan KW. Ya, saudara. KW 1, KW 2, KW 3, KW 4, KW 10, KW. Ya. KW kualitas ya. Sorry kalau saya salah, saya juga KW, saya kurang ini paham banget. Kualitas ya, kualitas 1, kualitas berapa itu? Ya, datanglah ke Mangga 2 di Jakarta. Kalau mau beli tas ada KW 1, KW 2, KW 3. KW berapa, saudara? Ya. Mau KW 1, KW 5 palsu. Amin. Saudara yang kekasih, kebenaran is kebenaran. Haleluya. Datang kepada Tuhan harus dengan sikap hati yang benar. Ada amin? Haleluya. Ya. Jadi kalau ada sikap hati yang gak benar, bertobat. Ya. Minta ampun sama Dia. Dan Dia akan mengampuni engkau. Dia akan meluruskan caramu. Haleluya. Yang berikut kita lihat ayat 25. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Tadi dibilang berbahagia kamu yang lapar, maka kamu akan dipuaskan. Nah sekarang celaka kamu yang kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Jangan dulu dihilangkan, tetap di sini. Saudara lihat ayat ini ya. Dibilang celaka kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Ya. Jadi celaka kalau kita kenyang, karena nanti kita akan lapar. Dan celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Jadi kalau hari ini kita lapar, nanti kalau kita hari ini kenyang, nanti kita akan lapar. Hari ini kita tertawa, nanti kita akan berduka cita dan menangis. Saudara yang kekasih, ini berbicara apa?
Ini sedang berbicara tentang perkara-perkara dunia. Ya, di mana kita dikenyangkan oleh perkara-perkara dunia. Ya, silakan, ini udah selesai. Ya, saudara yang kekasih, kita mencari kepuasan dunia. Saudara, ini berbahaya. Kita kenyang, tapi kenyang secara dunia. Ini berbahaya sekali, saudara yang kekasih. Saudara, kalau kita hanya kenyang dengan perkara dunia, nanti kita akan mengalami kesengsaraan. Kita akan menangis di sini. Kita akan berduka cita. Saudara, kita kenyang dan kita tertawa-tawa, saudara. Tetapi sesungguhnya kita akan lapar dan kita akan berduka cita dan kita akan menangis, kata firman Tuhan. Saudara, dunia ini akan menghancurkan hidup kita. Kalau Tuhan berkata demikian, bertobat, saudara. Saudara, engkau bertobat, ada orang bertobat gini, saudara. Saya pernah ketemu ada orang. Dia mau bertobat, mau hidupnya mau berbalik dari Tuhan. Terus dia bilang begini, aduh, saya nangis dia. Saya bilang, kenapa nangis? Aduh, ya Bu, saya nangis. Karena rasanya dia udah kayak berjuang gitu ya. Jadi dia bilang, iya itu dosa saya suka sekali. Jadi saya mengikut Tuhan, saya rela kehilangan ini. Padahal dosa. Saya relanya tapi gak rela. Saya rela kehilangan ini Bu, tetapi saya mau ikut Tuhan demi untuk Tuhan. Saya rela meninggalkan yang saya cintai. Saudara, bayangin, ini orang udah terikat, udah sangat dalam terhadap dosa. Sampai mau tinggalkan dosa pun nangis-nangis, saudara. Ya, ada banyak orang yang demikian. Ya, nangis-nangis. Ya, aduh, ini bagaimana nih? Aduh, saya demi untuk Tuhan. Saudara, bukan demi untuk Tuhan. Anda pikir Anda sedang berjuang untuk demi Tuhan? Saudara, kalau Anda tinggalkan dosa, karena Tuhan mau Anda tinggal dengan kebenaran. Untuk apa? Supaya Anda bisa tertawa dan bersuka cita di dalamnya. Katakan amin. Bukan karena kita pikir, waduh, kita begini nih, supaya semua Tuhan, benefit for God. Itu benefit for you, keuntungan untuk kamu. Saudara tahu nggak Anda? Kalau Anda hidup dalam dosa, yang pergi di dalam tangisan, dan yang pergi di dalam rasa lapar, dan duka cita itu Anda, bukan Tuhan, saudara. Amin. Dia tetap Allah. Sekalipun Anda memilih tidak mengikuti dia, dia tetap Allah selama-lamanya Allah. Katakan amin. Saudara yang kekasih, perlu sekali di dalam kehidupan kita. Kalau dosa, tinggalkan itu. Kalau Anda akan dipuaskan dengan kedagingan, say goodbye kepada kedagingan itu. Dengan penuh sukacita datang kepada Tuhan. Amin. Ya, penting sekali saudara. Mari saudara yang kekasih, kita belajar untuk hidup dipuaskan hanya kepada dari Allah. Yang bersumber dari Allah. Bersumber daripada firman Allah. Saudara yang kekasih, saya kasih contoh ya. Misalnya, saya ini misalkan. Ya. Nanti Anda jangan bilang, oh Ibu Desi menyatakan dirinya demikian. Saya kasih tahu misalkan. Saudara saya selalu berkata bahwa Anda dengan saya sama. Kita sama-sama manusia. Yang hebat itu Allah yang tinggal di dalam kita. Amin. Ya, saudara, jadi Allah yang luar biasa. Ya, dan ada orang bilang, waduh Bu Desi misalnya. Ya, aduh Bu Desi itu luar biasa. Bu Desi itu kayak gini. Bu Desi itu kayak gini. Ya, Bu Desi itu kayak gini. Ya, misalkan. Saudara kekasih. Ya, saudara, tetapi saya pakai contoh aja saya. Oh Bu Desi jatuh dalam dosa. Dalam nama Yesus saya nggak akan jatuh. Ya, contoh. Terus, oh Bu Desi jatuh nih ke dalam dosa. Misalnya seperti itu dia. Dan orang tadi mencela saya. Seperti itu. Saudara yang kekasih, ini kayak setrum. Ya setrum. Itu kita udah tahu itu setrum kan. Saudara listrik itu. Terus kita nih saya merasa, saya bilang, oh saya di dalam pengurapan Allah. Saya di dalam, lagi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terus itu setrum. Terus saya bilang, saya pegang setrum. Gak apa-apa. Gitu loh. Saudara saya pegang itu setrum. Kesetrum gak? Kesetrum. Kesetrum nggak? Pasti kesetrum. Saudara yang kekasih, tidak ada hubungan dengan pengurapan Allah dengan kesetrumnya, saudara. Ada yang memilih untuk pegang setrum itu dan ada kesetrum. Saudara yang kekasih, tadi sudah saya katakan judul ini, Anda mau memilih mana? Mau memilih hidup dalam celaka atau hidup di dalam kebahagiaan? Itu pilihan, saudara. Kalau Anda dipuaskan dari dunia ini, Anda lagi megang setrum itu.
dan pasti kesetrum. Pasti nangis, dikatakan di sini. Pasti berduka cita, pasti lapar. Mari, jangan pilih ini. Yang terakhir, kita buka 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Ya, saudara, dikatakan celaka kita jika semua orang memuji kita. Ya, saudara yang kekasih, karena nenek moyang kita dikatakan ayat 26 tadi, karena nenek moyang, demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saudara, nabi-nabi palsu dipuji-puji sama nenek moyang di perjanjian lama. Ada penyembahan nabi-nabi palsu. Makanya tadi kita baca, ya, mezbah, penyembahan kepada Allah diruntuhkan dan digantikan dengan sesuatu yang palsu. Makanya kita ingat, ya, yang nabi-nabi Baal, 400 nabi Baal, saudara ingat ceritanya, ya, dihancurkan, ya, dan dibunuh 400 nabi Baal, 450 nabi Baal. Saudara, bangsa ini, ya, bangsa pilihan Allah, umat Tuhan, tetapi mereka memuji nabi-nabi palsu. Saudara yang kekasih, di firman Tuhan di kitab Matius berkata, saudara, nabi-nabi palsu ini mengadakan tanda-tanda heran, mujizat, ya, menyembuhkan sakit, penyakit, mengusir setan demi nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka bahwa aku tidak mengenal engkau. Saudara yang kekasih, tetapi nenek moyang, orang-orang umat Allah pada di perjanjian baru ini memuji nabi-nabi palsu. Saudara yang kekasih, saudara, kita ini nabi Allah tidak ada pujian. Karena perbuatan nabi Allah yang benar itu bukan berasal dari perbuatannya. Itu bukan berasal dari kuasa si nabi, tapi itu berasal dari Allah. Seorang nabi yang benar itu memberikan pujian hanya bagi Tuhan. Seorang hamba Tuhan memberikan pujian itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Karena yang mengerjakan kuasa yang ada di dalam kita itulah yang mengerjakan di dalam kita, yaitu kuasa Roh Kudus, kuasa Allah. Makanya kuasa itu, roh Allah tinggal di dalam kita. Itulah yang mengerjakan di dalam kita, bukan diri kita. Bukan bersumber dari diri kita. Saudara, nabi-nabi palsu ini bersumber dari dirinya, bersumber dari dunia, bersumber dari kegelapan, dan dipuji. Saudara yang kekasih, saat ini saudara yang kekasih, pujian hanya bagi Allah, bukan kepada manusia. Katakan amin. Sudah tidak ada pujian bagi manusia. Yang ada hanya Allah, karena dia Allah yang mutlak, dia Allah yang absolut, dia yang melakukan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Saudara, palsu yang dimaksud juga di sini. Saudara yang kekasih, palsu adalah nabi-nabi yang memuaskan keinginan daging dan dipuji. Saudara yang kekasih, membawa firman Tuhan yang bukanlah kebenaran. Saudara, saat ini kita tidak hidup di akhir zaman. Sebagai penutup khotbah saya, kita hidup di akhir zaman. Mungkin ada orang-orang yang berkata, pada waktu orang yang hidup di zaman Hitler dulu, dia bilang, ini akhir zaman. Kejahatan sudah semakin meningkat. Dan orang yang hidup di Perang Dunia Kedua juga berkata demikian. Waduh, ini akhir zaman. Tetapi buktinya, sampai hari ini nggak akhir-akhir zaman. Kok Tuhan belum datang-datang? Saudara yang kekasih, tahukah Anda bahwa hari-hari yang kita hidup ini adalah akhir zaman, hari-hari terakhir? Banyak orang bilang, mana? Dari dulu katanya Tuhan mau datang, gak datang-datang. Tetapi saya mau katakan dari sini, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, saudara. Dosa mulai memuncak. Dan iblis bekerja secara luar biasa, saudara. Di bahasa iblisnya luar biasa. Tetapi kalau kita hidup di dalam Allah,
Itu luar biasa, mengalahkan keluar biasaannya iblis. Saudara, kita lihat. Saat ini kita lihat corona. Tapi dulu juga ada corona ya, Spanish. Ya, flu. Ya, flu Spanish itu dia, saudara kekasih. 6 juta orang mati. Ya, saudara yang kekasih. Tetapi kenapa saya mau katakan ini akhir zaman? Saudara tahu nggak dunia ini bisa berakhir hanya dengan tekan tombol? Dan nuklir akan pergi dan menghancurkan dunia ini. Saudara, negara-negara baju. Kita lihat, pada punya loh yang namanya nuklir. Senjata biologi yang ditembakkan virus menyerang kemana-mana. Membunuh, mematikan. Saudara, ini akhir zaman. Dikatakan akhir zaman, itu seperti Sodom dan Gomora. Orang sibuk dengan diri sendiri. Makan, minum, pakai yang dicari. Sudah bukan lagi kebenaran Allah. Sodom dan Gomora seperti zaman Lot. Saudara yang kekasih, Sodom dan Gomora. Itu di sana. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Saudara jadi buta matanya. Ya, karena buta dilihat. Laki-laki itu dipikir perempuan, perempuan itu dipikir laki-laki, saudara. Saudara, ini yang terjadi. Dan dunia kompromi, saudara kekasih. Pembunuhan terjadi di mana-mana, orang-orang yang gak bersalah. Dan memakai teori-teori semuanya, saudara kekasih. Sudah terjadi pembunuhan pakai ini karena teori ini demikian. Saudara, yang benar dijadikan palsu, yang palsu dijadikan benar. Ini dunia yang kita hidupi. Kalau kita tidak tinggal di dalam kebenaran Allah, kita tidak bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kebenaran adalah mutlak. Kalau kau mau tinggal hari-hari ini di dalam kebahagiaan, make sure Anda tinggal di dalam kebenaran yang mutlak. Bukan kebenaran yang palsu. Nabi palsu sudah dari zaman dulu. Dipuja-puja. Sudah zaman ribuan tahun yang lalu. Saudara, tetapi anak-anak Tuhan, kita akan berdiri di dalam kebenaran Allah. Boleh angkat tangan yang mau berdiri dalam kebenaran Allah. Angkat tangan bagi Allah. Haleluya. Dan saya deklarasi, engkau yang mengangkat hatimu kepada Tuhan untuk tinggal dalam kebenaran. Tuhan berkata, satu diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Anda benar dan percaya kebenaran itu akan memancang di dalam keluargamu. Dan keluargamu akan tinggal di dalam kebenaran. Katakan amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, pemujaan hanya bagi Dia. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Mari, saudara, pilihlah hidup berbahagia. Jangan pilih hidup di dalam kecelakaan. Kalau celaka itu bisa mengakibatkan kematian. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, mematikan kita, membinasakan kita. Tapi puji nama Tuhan, Yesus datang dan memberikan kita hidup. Dan hidup di dalam kelimpahan. Amin. Hiduplah di dalam kebahagiaan bersama dengan Dia. Nama Tuhan dipermuliakan.